Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS. Dan ada lagi Peraturan BKN terkait dengan nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017. Yang mana cuti ini yang saya singgung tadi ya, terkait dengan banyak sekali pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai kita, yaitu melanggar tidak mentaati kewajiban, tidak masuk kerja, dan tidak mentaati jam kerja. Bagaimana sih solusinya kalau seandainya kita tidak masuk kerja? Solusinya adalah kita harus mengambil cuti, ya. Nah, cuti itu adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kita tidak masuk kerja harus mengambil cuti, karena cuti adalah keadaan tidak masuk kerja, tetapi yang diberikan izin dalam waktu tertentu. Di dalam Perka BKN, ya, Perka BKN nomor 24 tahun 2017, ada 7 jenis cuti yang diatur dalam perka tersebut. Yang pertama adalah cuti tahunan, yang kedua adalah cuti besar, yang ketiga adalah cuti sakit, yang keempat adalah cuti melahirkan, yang kelima cuti alasan penting, yang keenam cuti bersama, dan yang terakhir adalah cuti di luar tanggungan negara atau CLTN. Nah, inilah jenis-jenis cuti apabila kita tidak mau masuk kerja. Jangan tidak masuk kerja tanpa keterangan, tetapi ambil cuti. Inilah hak-hak kita sebagai pegawai negeri sipil, ya, hak-hak kita untuk mendapatkan cuti ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, manfaatkan hak-hak ini, ya. Jangan sampai nantinya kita memiliki hak, tapi kita ambil hak-hak kita dalam mengambil cuti ini. Malahan kita tidak masuk kerja tanpa keterangan. Nanti kalau saya masuk kerja tanpa keterangan, jalurnya beda lagi, diproses terkait dengan PP 94 tahun 2021. Nah, di dalam jenis cuti ini kita masuk ke jenis cuti tahunan. Cuti tahunan ini diberikan kepada PNS maupun CPNS yang sudah bekerja paling lama 1 tahun. Nah, CPNS yang belum bekerja selama 1 tahun itu tidak diberikan hak cuti tahunannya. Apabila sudah melebihi 1 tahun, baru diberikan hak cuti tahunannya. Berapa sih lama cuti tahunan? Lamanya adalah 12 hari kerja. Ya, mekanismenya bagaimana dalam pengambilan cuti tahunan? Boleh sekaligus selama 12 hari kerja itu diambil sekaligus, ataupun dicicil, ataupun berguyur, kata orang Bangka nih. 1 hari diambil, setelah itu 2 hari, ataupun mau 4 hari. Yang penting, jatah kita dalam mengambil cuti tahunan dalam setahun itu 12 hari. Nah, mekanismenya tergantung dari Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari Bapak Ibu sekalian. Cuti tahunan ini dapat ditangguhkan selama 1 tahun apabila ada kepentingan mendesak. Maksudnya di sini, apabila kita ingin melaksanakan cuti, tiba-tiba kita dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan, ya, yang harus benar-benar kompetensinya dari kita, itu bisa dari atasan langsungnya menangguhkan terkait dengan pelaksanaan cuti tahunan kita, sehingga tidak mengurangi hak cuti tahunan kita, tidak mengurangi. Jadi siapa sih yang berkewenang memberikan cuti tahunan? Cuti ini adalah atasan langsung kita. Ya, hak cuti tahunan ini dapat ditangguhkan selama 24, ya, selama 24 hari kerja, ya, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang berjalan. Nah, apabila di tahun ini kita tidak mengambil hak cuti tahunan kita yang jatah kita 12 hari kerja, dan sudah masuk ke tahun 2022, otomatis hak cuti kita selama 12 hari ini akan berkurang menjadi 6 hari. Jadi apabila selama tahun 2021 ini ada Bapak Ibu sekalian yang belum mengambil hak cutinya di tahun 2019 dan tahun 2020, hak cuti tahunan kita itu sebanyak 24 hari kerja, ya. Jadi 6 hari di tahun 2019, 6 hari di tahun 2020, dan 12 hari di tahun 2021 ini. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaan cuti tahunan? Mekanismenya harus melihat kekuatan pegawai. Jangan di hari ataupun di waktu yang sama melaksanakan cuti tahunan, tapi harus melihat komposisinya, yaitu 5%, ya, kekuatan jumlah pegawainya sebanyak 5% yang diberi hak untuk cuti tahunannya. Jadi jangan sampai, biasanya ini sering terjadi, mau lebaran, mau hari-hari besar keagamaan dan sebagainya, berbondong-bondong mengajukan cuti tahunan. Nah, itu tidak bisa. Maka dari itu
Harus ada melihat kekuatan pegawai. Nanti kalau seandainya seluruh pegawainya cuti, siapa lagi yang melaksanakan pekerjaan dan tugas fungsinya di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kinerja perangkat daerahnya. Oleh karena itu, ditentukan cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai sebanyak 5% ya. Nah, di Perkab BKN nomor 24 tahun 2017 itu terkait dengan cuti tahunan itu tidak mengatur terkait dengan hak cuti tahunan guru ya. Jadi guru itu tidak memiliki hak cuti tahunan. Guru itu kalau kita mengacu ke Perkab BKN nomor 24 tahun 2017. Dengan munculnya PP 17 tahun 2020 kemarin dan diturunkan lagi melalui Perkab BKN nomor 7 tahun 2021, selain guru mendapatkan hak-hak dia apabila ada libur sekolah dia tetap ikut libur. Nah, guru juga diberikan hak cuti tahunannya selama 12 hari juga sesuai dengan Perkab BKN nomor 7 tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017. Jadi di sini guru memiliki hak cuti tahunan. Jadi kalau seandainya guru memiliki hak cuti tahunan, ya apabila dia ingin mengajukan cuti tahunan, silakan apabila disetujui oleh atasan, dia berhak untuk mendapatkan cuti tahunan tersebut. Itu ya Pak ya kalau kita bicara cuti tahunan. Selanjutnya ada cuti besar. Cuti besar ini memiliki persyaratan 5 tahun bekerja sebagai pegawai negeri sipil, ya diberikan paling lama 3 bulan, ya selama PNS tersebut mengambil cuti besar, dia tidak berhak terkait dengan cuti tahunannya, ya jadi cuti tahunannya hangus kalau seandainya sudah mengambil cuti besar. Nah, cuti besar ini syaratnya harus 5 tahun kerja. Jika telah menggunakan hak-hak cuti tahunan, misalkan saya kasih contoh, di bulan Januari, Februari sudah mengambilkan hak cuti tahunannya selama 10 hari. Tiba-tiba di bulan Agustus, dia ingin melaksanakan cuti besar selama 3 bulan. Nah, nanti selama 3 bulan tersebut, karena sudah mengambil hak cuti tahunannya 10 hari, nanti 3 bulan itu dikurangkan 10 hari untuk mengambil cuti besarnya. Harus terpotong selama 10 hari, karena hak cuti tahunan itu akan hilang kalau misalnya kita sebagai PNS mengambil cuti besar. Nah, di dalam pelaksanaan cuti besar ini kurang dari 3 bulan, ya itu tidak masalah. Ya, jadi kita cuti besarnya itu akan terhapus kembali. Dan apabila ingin menggunakan cuti besarnya lagi, harus PNS itu bekerja minimal 5 tahun lagi, seperti itu ya. Dan dalam melaksanakan cuti besar ini, untuk menghilangkan terkait dengan syarat paling lama 5 tahun, itu bisa untuk cuti besar. Apabila ada kepentingan keagamaan, misalkan mau naik haji, ataupun keagamaan yang lainnya ya, orang tahu juga, itu boleh diberikan kepada PNS yang ingin melaksanakan kepentingan agama, tidak mempersyaratkan harus bekerja selama 5 tahun. Ya, itu untuk peraturan gubernur kita nomor 3 tahun 2020 tentang TPP, cuti besar menerima penghasilan penuh. Jadi hak dan tunjangan kita tetap diberikan kepada kita sebagai PNS-nya. Ya, hak kita masih tetap ada kalau ingin mengambil cuti besar. Nah, ingat ya, persyaratan ini hanya untuk kepentingan agama. Kalau saya tidak mau persyarat bekerja paling lama 5 tahun. Kalau mau umroh, bagaimana umroh? Kalau umroh ya harus mengambil cuti tahunan, tidak bisa mengambil cuti besar. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya cuti sakit. Nah, cuti sakit ini di luar dari cuti tahunan, cuti besar, PNS diberikan hak cuti sakitnya. Cuti sakit ini harus melampirkan yang namanya surat keterangan dokter, ya. Harus melampirkan surat keterangan dokter. Paling lama cuti sakit ini selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Setelah 1 tahun tersebut nanti sudah mau sampai 1 tahun cuti sakitnya, PNS tersebut akan diuji ya kesehatannya oleh tim penguji yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita sudah menetapkan tim penguji yang ada di rumah sakit umum daerah provinsi, rumah sakit umum provinsi terkait dengan tim penguji ini. Apabila ada pegawai yang sakit lebih dari 1 tahun, akan kita uji kita uji kondisi sakitnya. Apakah nanti dia bisa diperpanjang selama 6 bulan ataupun diberhentikan dengan
hormat, tidak atas permintaan sendiri. Jadi cuti sakit ini paling lama 1 tahun dan bisa diperpanjang selama 6 bulan. Apabila selama 1 tahun 6 bulan ini PNS yang cuti sakit ini tidak bisa lagi diperkirakan untuk kembali bekerja, dia akan diberhentikan dengan hormat dari PNS-nya dengan ada surat dasarnya dari hasil tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, nah jadi setiap pelaksanaan cuti sakit ini harus melampirkan surat sakit, mau 1 hari, 2. Sudah jelas? Jelas. Oke, kita lanjutkan lagi di cuti melahirkan ini. Ya, untuk anak cuti melahirkan ini diperuntukkan untuk anak pertama sampai anak ketiga bagi PNS wanita. Paling lama itu 3 bulan. Kalau mau ngambil 2 bulan silakan, nggak apa-apa. Rata-rata setiap PNS wanita yang melahirkan pasti akan mengambil maksimal yaitu selama 3 bulan. Ya, untuk anak keempat dan seterusnya itu tidak boleh mengambilkan cuti melahirkan, tapi harus mengambil cuti besar, ya, cuti besar untuk anak keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan seterusnya. Silakan untuk mengambil cuti besar kalau seandainya ingin reproduksi terus, ya, nggak apa-apa. Silakan untuk mengambilkan cuti besar. Cuti besar juga sama seperti cuti melahirkan, bisa diambil paling lama itu selama 3 bulan. Untuk pelaksanaannya hak-hak dia, baik itu gaji, tunjangan, ya, TPP sesuai dengan Pergub nomor 3, dia tetap menerima penuh kalau dia melaksanakan cuti melahirkan maupun cuti besar melahirkan untuk anak keempat dan seterusnya. Itu cuti melahirkan, ya. Selanjutnya cuti alasan penting, ya. Tadi ada saya lihat di kolom untuk cuti alasan penting ini digunakan untuk apa, ya. Nah, cuti alasan penting ini digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Nah, di sini kan ada CPNS nih, yang CPNS yang belum 1 tahun, ya, misalkan CPNS yang belum 1 tahun nih, kan tidak memiliki hak-hak untuk cuti tahunan karena belum memiliki syarat selama 1 tahun bekerja. Bisa mengambil cuti alasan penting kalau ingin melangsungkan perkawinan. Ya, silakan diambil, nggak apa-apa. Terus untuk cuti alasan penting ini diambil untuk apabila ada ibu Tes 1, 2. kemana kita cuti alasan penting, ya. Cuti alasan penting, maaf sebentar. Nah, di sini kita untuk cuti alasan penting, PNS laki-laki itu diberikan cuti alasan penting apabila istrinya melahirkan. Kalau dia istrinya melahirkan normal, itu selama 1 hari, ya, dengan melampirkan surat keterangan melahirkan. Apabila istrinya operasi sesar, ya, itu diberikan cuti alasan penting sesuai dengan istrinya yang dirawat di rumah sakit sesuai dengan surat keterangan dokternya. Jika anak yang dilahirkan dalam kondisi lemah, masih membutuhkan perawatan, maka suami itu diberi cuti alasan penting lagi dengan melampirkan surat keterangan sakit anak tersebut, surat keterangan rawat inapnya dari pelayanan kesehatan. Ya, terus PNS laki-laki juga yang istrinya melahirkan dan butuh perawatan di rumah tanpa adanya keterangan rawat inap, silakan untuk mengambil cuti tahunan ataupun cuti besar, ya, apabila ingin tetap mendampingi istrinya dalam setelah selesai melahirkan. Silakan untuk mengambil cuti tahunan ataupun cuti besar. Itu kalau kita cuti alasan penting, ya. Untuk cuti alasan penting ini diberikan paling lama 1 bulan, ya, 1 bulan diberikan, ya. Jadi sesuai dengan surat keterangan ataupun surat yang menjadi dasar untuk diberikan cuti alasan penting ini. Selanjutnya yang keenam adalah cuti bersama.
Ya, cuti bersama ini hak kita yang ditetapkan oleh keputusan Presiden melalui keputusan 3 menteri. Ya, di dalam cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan. Ya, PNS yang tidak diberikan hak cuti bersama, maka hak cuti tahunan ditambah dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Ya, dan yang terakhir di dalam cuti bersama ini adalah penambahan cuti bersama hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan. Misalkan ada jam-jam sisipan yang mana kita melaksanakan cuti bersama, misalkan itu di kesehatan, melaksanakan cuti bersama. Dalam cuti bersama ini dia harus bekerja, ya dia harus bekerja, padahal dia harus cuti. Itu bisa digantikan di hari-hari berikutnya. Yang penting dalam 1 tahun berjalan kalau kita ingin melaksanakan cuti bersama. Dan yang terakhir adalah cuti di luar tanggungan negara atau CLTN. Untuk melaksanakan CLTN ini, minimal syaratnya kita harus bekerja 5 tahun. Alasannya apa dalam mengambil CLTN ini? Mengikuti suami, istri yang tugas negara ataupun tugas di dalam maupun di luar negeri ya, dengan melampirkan surat perintah tugas, tugas belajar dari pejabat yang berwenang, dasar kita untuk mendampingi istri atau suami kita yang tugas ataupun tugas belajar di luar ataupun di dalam negeri. Terus yang kedua, mendampingi suami istri yang bekerja di dalam dan melakukan surat keputusan penugasannya ya. Jadi ingat, dalam mengambil cuti luar tanggungan negara ini harus ada dasar-dasar yang menjadi dasar dalam memberikan cuti di luar tanggungan negara ini. Terus yang ketiga, menjalani proses program kehamilan dengan melakukan surat keterangan dokter. Misalkan sudah berapa tahun tidak memiliki keturunan, ingin proses program kehamilan dan lain sebagainya, itu boleh mengambil cuti di luar tanggungan negara. Mendampingi anak kebutuhan khusus dengan melakukan surat keterangan dokter spesialis. Yang kelima, mendampingi suami istri anak yang perlu perawatan khusus dengan melakukan surat keterangan dokter spesialis. Dan yang keenam, mendampingi dan merawat orang tua yang sakit uzur dengan melakukan surat keterangan dokter bahwa orang tua tersebut benar-benar sakit. Nah, di sini lamanya dalam CLTN ini yaitu selama 3 tahun dan bisa diperpanjang selama dadakan karena proses pelaksanaan cuti tahunan ini harus ada persetujuan dari BKN ya Bapak Ibu sekalian ya, minimal pengajuan ini 3 bulan sebelum pelaksanaan cuti di luar tanggungan negara. Di dalam pelaksanaan cuti tahunan negara ini PNS tersebut tidak berhak menerima penghasilan baik itu gaji, tunjangan dan lain sebagainya, itu di stop penghasilannya baik itu gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Selama dia melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak dihitung masa kerjanya, jadi tidak ada namanya kenaikan gaji berkala ataupun masa kerjanya itu tidak dihitung situ. Hak-hak cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan yang dilaksanakan di luar negeri itu yang memberinya adalah yang hanya dapat diberikan oleh PPK ya, bukan atasan langsung. Kalau kita ingin cuti di luar negeri itu PPK. Kalau di daerah ini Gubernur Bangka Belitung yang memberikannya ya. Selesai ya terkait dengan cuti ya, nanti kita diskusi. Mungkin itu saja paparan saya terkait dengan cuti pegawai negeri sipil. Semoga apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil dan cuti pegawai negeri sipil ini dapat dipahami dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Bapak Ibu dalam sehari-harinya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri sipil. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Okta. Selesai, San? Sudah Pak Okta, lanjut Oke. ke Siapa? Ke Ibu Depia. Nanti pertanyaan jangan pulang dulu, Persian. Nanti banyak pertanyaan nih. Halo, Persan. Persan. Silakan Ibu Depia. Kenaikan pangkat dan PNS. Kawan-kawan semuanya kalau mau nanya di chat aja ya, di kolom chat semua. Karena di sini masih ada Pak Beli yang akan masuk bidang promosi. Waktu dan tempat silakan Ibu Depia, silakan. Bu Depia.
Mikrofonnya, Bu. Mikrofon di handphonenya, Bu. Di laptopnya, Bu. Klik aja. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Masih semangat?